for this? Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to Oke teman-teman, jadi kemarin kan kita ditugaskan ya sama Ibu Anita untuk membuat video. Nah, di dalam video itu kita menganalisis atau membuat suatu proyek penelitian. Nah, ini survei lah, ini survei. Nah, kita kelompok kita nih mau bahas apa nih? Atau kita mau meneliti apa nih? Survei yang kita teliti. Ada yang Mungkin pengaruh gimana? apa ya? Pola tidur. Nah, Aktivitas mahasiswa. pengaruh pola tidur terhadap produktivitas mahasiswa. Oke, menarik. Gimana? Setuju juga? Setuju. Halo Teh. Iya. Teh, punten mau nanya, ini kita sekarang lagi mengadakan survei ya untuk Iya. tugas ada tugas dari dosen. Nah, sebelumnya nama Teteh siapa? Amanda. Dan ini? Andin. Oke Teh, ini dari tingkat berapa? Tingkat 3. Tingkat 3. Sama tingkat 3. Oh, ini berarti lagi sibuk-sibuknya ya tingkat 3 ya, semester 5 kan? Iya. Semester Iya. 5. Nah, ternyata ini ada semester 5, guys. Dan ini aku mau nanya Teh, Boleh. mengenai ke produktivitasan mahasiswa dalam hal kegiatan dan juga jam tidurnya. Nah, itu pentingnya ya. Nah, ini kita mau bertanya, biasanya Teteh ini tidur jam berapa dan dalam sehari ya, dalam sehari itu jam berapa? Dan itu cukup gak sih menurut Teteh untuk bisa kegiatan di kampus seperti itu atau di dalam kelas gitu? Tidur jam berapa ya? Ya. Kalau aku sih kadang nggak nentu, tapi biasanya kalau tidur itu mulai dari jam 10, bangun jam 5 pagi. Nah, menurut aku cukup sih. Cukup ya. Dan itu kegiatan di dalam kampusnya itu di kelasnya itu bisa fokus atau enggak? Bisa. Kalau tidur jam 10 itu bisa fokus. Tapi kalau misalnya tidur habis begadang ngerjain tugas jam 12 atau sampai jam 1 malam itu kadang ngantuk sih. Oh iya, berarti jadi agak terganggu di dalam Iya. kelasnya ya. Kalau Teh Andin? Sama sih nggak nentu, cuma paling sering itu jam 11 jam 12-an. Bangun itu jam 6. Kalau biasanya di kegiatan sehari-harinya itu lagi sibuk, biasanya langsung capek kan? Iya. Biasanya langsung tidur gitu. Kalau misalnya ngerjain tugas, kadang main HP dulu baru sampai ke tiduran gitu. Oh iya. Jadi kalau misalkan di dalam kampusnya itu fokus gak? Oh, di dalam kampusnya fokus sih. Fokus aman ya berarti ya? Oke, berarti kalau dari Teh Amanda itu jam 10-an dan kalau Teh Andin itu jam 11-an ya. Dan walaupun itu tetap bisa fokus di dalam kelasnya. Nah, pertanyaan kedua Teh, kalau misalkan tidurnya kurang nih Teh, ngaruh gak sih ke semangat belajarnya dan juga ke tugas-tugas nih di dalam perkuliahan itu? Ngaruh gak sih kalau misalkan jam tidurnya kurang yang tadi Teteh Andin sebutkan? Ngaruh banget. Iya, cok Teh Amanda dulu. Ngaruh banget sih. Kan kalau misalnya kurang tidur itu males ngapa-ngapain, pengennya Iya, rebahan betul aja, sekali. pengennya tidur aja. Jadi ya ngaruh banget. Jadi makanya yang kalau bisa mah tidurnya yang cukup gitu. Oh iya, kalau dari Teh Andin? Ya sama, kalau misalnya abis begadang gitu ya malamnya, terus kurang tidur. Kadang kalau pulang dari ngampus tuh waktunya kepake buat tidur Buat daripada tidur, ya. ngerjain tugas atau hal-hal lain Oh, gitu. iya. Jadi ya tadi harus tidur yang cukup. Karena tidur itu sangat bermanfaat juga ya untuk ke alam pikiran kita, ke alam sadar kita. Nah, jadi itulah bahwasanya tidur juga sangat penting. Nah, pertanyaan ketiga Teh, menurut Teteh tidur yang cukup itu bikin lancar dalam menjalani aktivitas di kampus
kayak kuliah atau ngerjain tugasnya itu. Tuh. Gimana, lancar gak? Lancar ya. Iya, heeh. Jadi kayak mau di kampus atau ngerjain pekerjaan rumah juga semangat gitu. Kalau misalkan tidurnya cukup, Iya. jadi 8 jam sehari lah misalnya. Iya. Minimal lah. Kalau dari Teh Andin? Ya sama kalau dari waktu tidur aja cukup pasti ke kitanya juga lebih fresh gitu kan. Iya. Karena sehari itu kan minimal kan 8 jam. 8 jam, 7 sampai 8 jam. Iya. Halo Kak. Iya, Kak. Sebelumnya mohon maaf izin waktunya dulu ya. Ya, Saya mau nanya nih, Akang namanya siapa? nama saya Al. Panggil aja Al. Dari kelas mana? Prodi apa? Dari Prodi PBSI tingkat 3 semester 5. Oh. Aku mau nanya beberapa hal nih ke Akang. Boleh, apa tuh? Kamu biasanya tidur jam berapa? Tidur dari jam 12. Bangun lagi jam 6, jam 4-an. Menurut kamu itu cukup gak? Cukup gak cukup sih. Tapi kalau lagi di kampus langsung bisa fokus gak dalam pembelajaran? Fokus? Serius? Ya. Itu tergantung moodnya ya. Oh. Tergantung mood kita. Kalau emang kita semangat belajar, berarti kita harus semangat dong belajarnya. Berarti kalau tidur kamu kurang, gak ngaruh ya sama belajar, kegiatan belajar, masih tetap semangat. Iya. Terkadang ada juga stres. Oh. Stres. Menurut kamu tidur yang cukup bikin kamu lancar dalam menjalani aktivitas kampus nggak? Alhamdulillah bisa. Itu lebih ke ya kadang di kelas suka ngantuk juga ya. Tapi alhamdulillahnya bisa. Fokus. Mm-mm. Halo Teteh. Ya halo. Teteh namanya siapa nih? Izmina Filah. Dari prodi apa? Dari PGSD. Tingkat berapa Teh? Tingkat 3. Oh. Aku mau tanya-tanya sesuatu hal. Boleh? Tapi gak ganggu Teteh kan? Enggak. Oke Teh. Teteh tidurnya biasanya dari jam berapa? Nah, dari jam 10 udah tidur. Mood Teteh itu cukup gak untuk bisa fokus dalam perkuliahan nanti di esok harinya? Oh, kalau karena saya sudah terbiasa tidur jam segitu, menurut saya jam 10 masih belum termasuk ke larut malam banget ya. Jadi masih termasuk saya bisa fokus menjalani besok juga. Kalau misal tidur Teteh kurang, apakah itu ngaruh ke semangat belajar atau ngerjain tugas kuliah Teteh? Tentu itu sangat mengganggu karena jam kuliah kan cukup lama. Jadi membuat kefokusan, jadi kadang ada rasa ngantuk kayak gitu, jadi gak fokus lagi. Oh, iya. Menurut Teteh tidur yang cukup bikin kamu lancar dalam menjalani aktivitas kampus nggak? Ya itu sangat berpengaruh. Jadi kayak selain dari memperlancar aktivitas itu juga, karena kan jam tidur kan penting ya bagi kesehatan juga. Jadi ya penting dan sangat berpengaruh. And I'm down for this.